sepakat gitu dengan pendapat yang mengatakan bahwa gelar haji itu pemberian atau sebetulnya strategi lah, strategi politik dari Belanda supaya Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman ngopi, sobat Ngohwah TV. Pada kesempatan kali ini kita akan coba berdiskusi karena konteksnya ini sekarang lagi momen pemberangkatan kloter ibadah haji ya. 1446 Hijriah. Nah, biar ada pembahasannya. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang dua hal. Pertama, tentang masalah pemberian gelar haji yang konon dalam tanda kutip ya, dia diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai strategi politik, dan itu terjadi pro kontra. Yang kedua tentang sejarah terjadinya istilahnya mafia pemberangkatan ibadah haji. Jadi gini Kang, ini ada diskusi menariknya, ada dua tema. Pertama, temanya itu tentang masalah gelar haji. Jadi ada dua sumber yang berbeda. Yang pertama mengatakan kalau gelar haji itu dia itu semacam dulu itu ya dikasih sama Belanda lah gitu. Kayak buat penanda gitu. Itu gitu. Jadi gelar haji itu dikasih untuk nandain pribumi yang ke ibadah haji ke Mekah, karena katanya kan dicurigai mereka ketika pulang dari sana itu membawa agenda-agenda untuk ide-ide radikal itu. Betul. Itu yang kedua tentang sejarah istilahnya ya semacam permasalahan kong kali kong kuota haji lah, atau ya sejenis itulah dari zaman ternyata itu udah ada dari zaman Hindia Belanda ternyata. Jadi emang udah ada root sejarahnya gitu loh. Nggak cuman terjadi pas zaman kita aja, ternyata itu udah terjadi dari zaman dulu. Dari dulu ya. Nah, ini sumbernya Kang nih. Yang pertama itu tulisannya Dr. Pierre Bakhtiar. Beliau nulis di JIB. JIB itu Jejak Islam untuk Bangsa. Jadi ada web gitu. Kemudian beliau nulis bantah tentang pendapat itu. Nah, beliau mengajukan beberapa kritik. Pertama kata beliau itu sumber yang mengatakan bahwa gelar haji itu dikasih oleh Belanda itu tidak ada bukti validitas sejarahnya gitu. Nah, mereka itu hanya kayak ada satu sumber. Nah, sumbernya itu berdasarkan pada dokumen ordonansi haji atau peraturan haji pas zaman Hindia Belanda yang dikeluarin tahun 1916. Nah, di peraturan itu sebetulnya tidak ada kebijakan yang tadi itu. Kebijakan itu hanya kebijakan administratif Belanda untuk pencatatan orang Indonesia yang mau berhaji gitu. Oh, begitu. Gitu. Nah, dari Akang seperti apa ininya pendapatnya gitu tentang hal itu? Apakah sepakat gitu dengan pendapat yang mengatakan bahwa gelar haji itu pemberian atau sebetulnya strategi lah, strategi politik dari Belanda supaya kaum pribumi yang
ibadah haji, kemudian nanti ketika pulang mengadakan agenda politik bisa teridentifikasi dengan mudah gitu. Gitu kan. Gimana Kang? Kayaknya sih kalau kalau baca-baca, kalau ini juga ngelihat fakta ya, bahwa sebenarnya gelar haji itu gak cuman di Indonesia. Orang di subkontinen kayak semacam India, Pakistan pun ada banyak itu yang bergelar haji. Berarti kan itu kan sudah jadi tanda bahwa ya yang namanya haji ya nggak cuman eksklusif di Indonesia. Jadi emang ya itu mungkin kayak orang ini aja ya, apa namanya, kayak ngepas simplifikasi kalau kata ya. dokter Kan ini mungkin kayak Imam Bonjol dari Mekah balik ke Indonesia malah melakukan resistensi ke Belanda. Terus yang lain-lain juga banyak kayak semacam misalnya Ahmad Dahlan kan ke itu jadi mendirikan Muhammadiyah kan, yang buat sampai luar biasa lah. Nah itu mungkin di ya peribatnya cuman kayak kayaknya apa ya itu tuh cocok logi kayak cocok logi. Nah, berdasar lah secara dari fakta sejarah. Berarti ini ya saya cocok sama pendapatnya Ustadz itu apa Dokter Tiar Bakhtiar. Beliau juga gitu, dia pertama ngeritik sumbernya. Jadi yang digunakan untuk orang yang mengklaim bahwa gelar haji itu pemberian dari Belanda sebagai strategi untuk mengawasi kaum pribumi supaya tidak melakukan pemberontakan, itu tidak terbukti di sumber yang dikutip sama orang yang mengatakan itu. Nah, yaitu tadi apa ordonansi haji atau peraturan haji yang dikeluarkan oleh pemerintahan Hindia Belanda di tahun 1916. Yang kedua, kritik beliau itu sanggahannya ya dari Dokter Tiar Bakhtiar itu, penggunaan gelar haji sebelum apa kolonial ataupun Belanda masuk ke Nusantara itu sudah digunakan gitu. Beliau misalnya mengutip pendapatnya tahun 1674 ketika anak Sultan Ageng Tirtayasa disebut Sultan Haji. Jadi siapa tadi Sultan Ageng Tirtayasa itu punya anak. Itu beliau sudah berangkat haji dan menggunakan gelar haji dengan gelar Sultan Haji gitu. Itu kan sebelum Belanda hadir. Berarti kan argumentasi kalau gelar haji itu dari Belanda, toh sebelumnya itu udah ada yang menggunakan. Zaman Belanda padahal belum ini ya, belum menjajah seluruh Indonesia. Belum masuk ke Indonesia, itu masih sultan-sultan itu di VOC yang ini apa terbatas. Ketiga beliau bilang sikap Belanda terhadap gelar haji sebetulnya bukan tadi itu ya, bukan malah sebaliknya kalau kata Ustadz Tiar itu justru pemerintahan Belanda itu pengen menghapus, cuman nggak bisa karena katanya gini, secara kultural, secara sosial kultural itu orang yang punya gelar haji itu di masyarakat itu pendapatnya itu didengar katanya. Oh, jadi didengerin. Jadi tokoh lah gitu. Menaikkan ini iya, strata sosial gitu. Orang strata sosial. Jadi orang itu pasti resisten kayak gitu. Terlepas itu orang apa niatnya. Nah ini ya? Nyambung ke pendapat tadi ya, kayak Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Abdul Syekh Hasyim Asy'ari ketika pulang dari sana kan membawa ide-ide dalam tanda kutip itu membahayakan kepentingannya kolonial. Nah itu malah pengen ngendalin tapi nggak bisa gitu, malah sebaliknya gitu ininya apa faktanya itu malah sebaliknya. Kalau tadi kan mengatakan bahwa itu diberikan oleh Belanda supaya orang yang udah haji ini bisa dikendalikan pergerakannya gitu. Ini malah faktanya sebaliknya. Zaman dulu juga belum ada drone sama lain-lain kali. Betul. Gak ada satelit juga, Belanda gak bisa lah. Dia, ya tadi dia cuma kepentingan administratif aja seperti itu. Kalau sekarang gimana Kang? Ini kebetulan ini pelaku apa penggiat berkecimpung di bidang biro haji dan umroh ya. Jadi paham lah tentang kondisi kekinian seperti apa kan. Banyak baik di dalam negeri. Kalau dalam negeri kan biasanya itu yang menjadi permasalahan
kadang biro hajinya itu bermasalah gitu secara surat nggak amanah ininya ya si pengusahanya ini. Atau dari segi government atau pemerintahannya dia memainkan kuota kan yang seharusnya ini bagian si A, kayak si kemarin B. tuh haji kemarin kayak haji kemarin tuh yang apa kuota ekstra sekitar 20.000-an itu kan nggak salah dijual. Jadi itu haji reguler tuh sebenarnya. Harusnya itu haknya dia jual di apa di kayak semacam di lelang ke travel haji. Berapa kah gitu infonya harganya dijual berapa itu? Mahal tuh. Jadi dijualnya kayak harga haji khusus saja 200 juta ke atas. Berarti cuan itu ya, iya cuan, makanya kan yang punya kuota itu. Makanya dipanggil kan makanya itunya. Katanya enggak ini ya, enggak. Ya enggak lah, ya udah punya koleksi kok. Susah mau di itu. Tapi kemarin kayaknya muncul tuh di ini di muncul. ulang tahun. langsung ke tiarap lagi lah. Nah itu juga menarik tuh kan. Kalau yang sebelumnya itu apa ya nama Bilo Travelnya itu yang sempat ramai itu Kang sebelum yang korbannya ratusan dulu. Siapa ya? Ada 2 kali itu umroh tuh Abu Tur sama First Travel. First Travel itu gede banget itu. Kan dia konsepnya kayak Ponzi gitu ya. Jadi Ponzi. Jadi itu ini apa harga umrohnya itu di bawah standar ya. 17 juta sekitar 17 juta 16 juta pokoknya belasan juta bisa berangkat umroh itu kan. Itu pakai maskapai apa pakai hotel apa itu kan sebenarnya katanya sih hotel standar ya. Kalau dari kok bisa ya gitu. Itu tuh kan ini makanya minjem dari jamaah yang lain ya kan skemanya Ponzi dan kalau nggak salah sih ya ini mungkin ini perlu diverifikasi ya. Itu dia tuh mikirnya supaya untung itu uangnya tuh mau diinvestasikan kemana gitu. Jadi supaya bisa nutup. Kan kalau semuanya dipakai Ponzi kayak gitu kan endingnya kan pasti nggak berangkat. Pasti ada yang nggak kebagian kan. Budgetnya pasti kurang. Karena kan pengeluaran lebih besar kan. Harga jelas yang ongkosnya itu lebih besar. Nah, strategi dia mungkin tadi ya diinvestasiin. Tetapi kan kita paham kan kalau teori investasi itu kalau harus uang dingin kan, bukan uang yang uang panas gitu. Apalagi ada berkahnya kayak gitu ya. Kasih langsung ini di azab itu kan. Gitu. Sembarangan soalnya. Yang menarik gini Kang. Anda tuh baca di bukunya yang ini apa dari pemerintah yang ngeluarin ini BPKH Badan Pengelola Keuangan Haji ya. Beliau ngeluarin e-book bagus. Sejarah Ibadah Haji Indonesia dari masa ke masa. Nah, yang menarik ternyata permasalahan yang seperti tadi itu sudah terjadi dari zaman Hindia Belanda kan. Ini ya aneh bacain ininya. Pas tadi baca-baca kok ini apa model-model seperti ini ternyata dulu pernah terjadi gitu. Sama aja ya. Zaman dulu otaknya udah. Ini menarik nih. Yang tadi nyambung Kang. Ini di bagian awal dia cerita itu cerita orang Indonesia. Kalau di sini orang Sunda nih Kang, yang tercatat gitu di manuskrip dia di lontar apa ya di naskah lontar Carita Parahyangan. Nah, jadi di lontar ini diceritakan orang pertama yang tadi ya tercatat ya terdokumentasi catatannya walaupun sebelum itu ada katanya. Tapi si ininya itu kayak cerita ini ya cerita-cerita rakyat gitu, nggak ada catatannya. Nah, yang tercatat itu yang tercatat di naskah lontar Carita Parahyangan. Nah, orang pertama yang berangkat haji itu namanya Bratal Gawa, Kang. Beliau ini anak dari Sang Hyang Bunisora Suradipati dari kerajaan Galuh, Kang. Dari kerajaan Galuh. Namanya masih kayak nama itu. Iya, masih kayak Hindu-Hindu. Nah, katanya beliau itu kan orangnya suka ini ya, suka berpetualang. Ini aneh bacain aja nih ininya.
naskah Carita Parahyangan dan naskah Carita Purwaka Caruban Nagari menceritakan sosok yang bernama Bratalgawa sebagai seorang Islam pertama di tanah Sunda yang pergi haji. Ia adalah putra kedua Prabu Pangandipara Marta Jaya. Namanya susah banget. Nama ini masih nama kayak ini. Sekarang Tatang. Jaya Dewa Brata. Namanya ini, atau Sang Hyang tadi ya, atau Sang Hyang Bunisora Suradipati, penguasa kerajaan Galuh. Ini tahun tahun 1357 Masehi sampai 1371 Masehi. Majapahit masih ada itu. Meskipun bergelar pangeran, namun Bratalgawa adalah seorang saudagar yang memiliki jiwa petualang. Hal inilah yang kemudian membawanya berlayar ke berbagai negeri. Ia mulai mengenal Islam ketika berinteraksi dengan para pedagang Arab di Kesultanan Delhi, India. Sampai sana dia jalan-jalannya ya. Kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjadi seorang muslim yang taat. Menarik. Bratalgawa menikah dengan seorang wanita dari Gujarat bernama Farhana binti Muhammad. Keduanya lalu melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci, ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji ya. Ini makanya orang yang tercatat ya, yang tercatat terdokumentasi di dalam lontar tadi. Di Tanah Suci lalu mengganti namanya menjadi Haji Baharudin Al-Jawi. Nama ininya ya. Nama Islamnya. Selanjutnya Bratalgawa dijuluki sebagai Haji Purwa, yang berarti Purwa itu kan permulaan kan, itu bahasa Jawa kuno itu. Yang berarti awal mula atau terdahulu. Jadi haji yang awal, Haji Purwa. Jadi gelar beliau kan tadi nama Islamnya Haji Baharudin Al-Jawi. Nah, panggilannya terkenalnya Haji Purwa karena orang yang pertama naik haji gitu ya. Al-Jawi sih nggak Al-Sunda itu. Kan dulu kan ini kan pulau ini bahkan dulu kan nyebutnya kan Jawi kan, negara Jawi kan. Jawi. Dulu itu di naskah-naskah kuno. Sunda sama Jawa kan agak ini setelah Pajajaran itu. Enggak, dulu itu Jawi itu merujuk ke Nusantara. Nusantara itu kayak misalnya Patani itu terus tetap ini. Malaysia, Singapura. Pokoknya kepulauan Nusantara itu dulu terkenalnya Jawi. Jawi. Kayak banyak lah naskah-naskah yang sebenarnya Jawi itu merujuk kepada kepulauan Nusantara dulu itu. Bukan cuman bukan Jawa, Tengah, Jawa Timur. Bukan Jawa merujuk kepada konteks kekinian suku ya, suku Jawa. Enggak, dulu itu Jawi itu ini. Pantas Jawi itu di Nusantara gitu. Kayak ini ya, Imam Nawawi Al-Jawi kan, atau Al-Bantani itu kan sebetulnya padahal beliau Sunda kan, Banten itu dulu masuk Sunda, tapi disebutnya Al-Jawi. Nih, kita lanjut Kang. Menarik ini. Jadi beliau disebut Haji Purwa karena haji itu haji, Purwa itu artinya permulaan. Jadi orang yang pertama naik haji. Ketika kembali ke Kawali ini ibu kota Galuh tadi ya, kerajaan Galuh. Di mana Kawali itu? Galuh itu berarti di Garut apa ya? Kan ada tuh sekarang Universitas Galuh tuh loh. Nah, nanti kita cek ya. Nanti kita cek peta-peta itu. Nanti kita cek Galuh itu di mana ya, secara sekarang ya konteks kekinian. Jadi kan ada 2 ya kerajaan Sunda itu. Ada Pajajaran kan ada. Galuh. Ini menarik Kang ininya itu. Jadi kayak terutama ini ya karena orang Sunda ya. Jadi mengenang ini ya leluhur kita gitu. Ibu kota kerajaan Galuh sekitar tahun 1337 ya, 1337. Bratalgawa mencoba mengislamkan kedua saudaranya, Giri Dewanti dan Ratu Banawati. Tetapi keduanya menolak akibat masih kuatnya pengaruh Hindu di kalangan Galuh. Nah, itu menarik. Oh, ini Galuh ini di Ciamis. Oh, Ciamis, berarti Ciamis ya.
Bratalegawa akhirnya memilih keluar dari Kawali dan menetap di Caruban, Girang, atau sekarang itu Cirebon. Saat ini Kabupaten Cirebon yang masih wilayah Galuh. Jadi dulu itu masih masuk ini ya. Sampai ke atas itu masih Galuh. Pajajaran berarti sebelah baratnya ya? Betul, nanti Bogor ke sana ya, Sukabumi, Cianjur itu. Di sana Haji Purwa menyebarkan ajaran Islam hingga terbentuk komunitas Muslim pesisir pertama di wilayah Tatar Sunda. Ini menarik kan? Caruban Girang akhirnya berkembang menjadi sebuah kerajaan Islam dengan raja pertama adalah Pangeran Walangsungsang. Tahunnya itu 1460 sampai 1479 Masehi. Putra Prabu Siliwangi ya, menarik kan? Nah, ini dari yang tadi kerajaan yang Siliwangi itu Pajajaran ya? Iya, Pajajaran. Siliwangi itu Pajajaran. Pangeran Walangsungsang mana tadi? Dan Nyi Subanglarang. Jadi Pangeran Walangsungsang ini ayahnya Prabu Siliwangi, ibunya Nyai Subanglarang. Walangsungsang adalah seorang Muslim, juga dikenal sebagai, nah ini nama ini ya, nama lainnya ya, Ki Somadullah. Somadullah ini udah nama Islamnya ya. Kemudian Haji Abdullah Iman. Kemudian Pangeran Cakrabuana. Ya, ini kalau nama Cakrabuana ini ada kaitannya sama ini sebetulnya. Mau dites DNA mau. Jadi pas dulu kakek ngasih nama ini kan yang Cakrabuana. Pas ditanya-tanya ceritanya, wah ini tuh dulu nama apa raja pertama Cirebon. Wah, aku bilang kabotan nih. Nanti aku malah sakit-sakitan. Makanya pas pencatatan ijazah itu Cakrabuana itu tak tinggal, soalnya terlalu abot. Ya udah yang aja jadinya. Kemudian jadi tadi Ki Somadullah, Haji Abdullah Iman, Pangeran Cakrabuana sama Mbah Kuwu Sangkan. Ini nanti Kang Eli komentari ya. Selesaikan dulu nih dikit lagi. Menarik pokoknya. Pangeran Walangsungsang menyingkir dari pusat kerajaan Pajajaran ke Caruban, Girang yang masih wilayah kekuasaan kerajaan Galuh karena tidak suka dengan sikap Prabu Siliwangi terhadap sang ibunda bersama kedua adiknya Nyai Mas Rara Santang dan Pangeran Raja Sagara. Ia membangun pedukuhan Cirebon, Caruban Nagari menjadi Kesultanan Cirebon. Pada ini menariknya, pada tahun 1448 Walangsungsang dan Rara Santang berlayar ke Mekah. Kedua bangsawan Sunda ini hidup di Mekah selama 3 bulan. Nah, ini di bawah bimbingan Syekh Bayanullah, saudara Syekh Datuk Kafi. Nah, ini Syekh pada itu ya. Zamannya Mamluk ya, 13 kayaknya itu kan. Kekuasaan Mamluk. Mamluk berarti Mekah waktu itu di bawah kekuasaan Mamluk ya. Cuman itu kayak agak independen gitu tuh. Setengah independen. Cuman bukan secara langsung ada penguasa lokalnya. Karena ini ya apa uniknya dulu tuh pas zaman masih kekhilafahan Islam, Madinah sama Mekah itu memang tidak dikontrol secara ini karena dia memang pusat beda pengaturannya itu dari ya. Mesir, Syam ke sana itu kan ngelewatin apa namanya gurun. Agak sulit juga dia kalau misalnya mau langsung kan nempatin pasukan di situ kan. Sistemnya kan yang penting bayat aja kan, mengakui kekuasaan gitu. Setelah paling terus bayar ini ya habis itu udah. Enggak sulit soalnya. Nah, kemudian mereka menunaikan ibadah haji selama di Mekah. Kakak beradik ini juga mendalami agama Islam. Jadi tadi Raden Walangsungsang dan adiknya Rara Santang berguru ke Syekh Bayanullah ya, saudaranya Syekh Datuk Kafi. Beliau belajar Islam di sana. Nah, ini yang menarik ini kan nanti itu dari beliau itu lahir Sunan Gunung Jati. Jadi kita baca ininya ya.
pangerannya itu tuh. Dari adiknya nanti nikah sama Syekh yang nih kita baca nih. Walang Sungsang dan Rara Santang kemudian mengambil nama Arab yakni Haji Abdullah Iman serta Syarifah Mudaim. Tadi siapa? Rara Santangnya jadi Syarifah Mudaim. Nah ini kan sebetulnya ngebantah tadi ya teori yang mengatakan bahwa gelar haji itu dikasih sama Belanda. Ini kan belum ada Belanda ini, belum nyampe itu. Udah ada. Dia masih muter-muter ini kayaknya, masih nyasar ke mana? Belum. Belum ya. Belanda tahun 14 tuh kan itu belum, kayaknya udah baru Konstantinopel baru ditaklukkan sih. Ya. Baru muter-muter. Baru muter-muter dia, baru nyari-nyari jalan. Masih nyasar di Afrika Selatan. Masih nyasar di Afrika Selatan dia. Cape of Good Hope ya, gitu tuh. Tahun berapa dia kan pertama kali nyampe 15-an di Banten itu semua 15-an ya. 15-an, 1500-an kalau nggak salah. 1400 tuh belum kayaknya. Itu menarik nih. Jadi dia merubah jadi nama Islamnya Haji Abdullah Iman sama Syarifah Mudaim. Rara Santang, nah ini yang menarik. Rara Santang menikah dengan seorang amir atau bangsawan setempat bernama Syarif Abdullah dan berputrakan Syarif Hidayatullah. Jadi adiknya ini yang nikah sama bangsawan Arab sana ya, kemudian punya anak Syarif Hidayatullah. Kelak putra dari Rara Santang ini berjuluk Sunan Gunung Jati dan menjadi raja di Kesultanan Cirebon pada tahun 1479 sampai 1568 menggantikan bapak Prabu langsung, bukan bapaknya berarti apa ya, kak uaknya ya, berarti kakak ibunya ya. Dan menjadi raja di Kesultanan Cirebon pada tahun 1479 1568 menggantikan Prabu Walang Sungsang yang mengundurkan diri secara sukarela pada tahun 1479. Di masa kepemimpinan Sunan Gunung Jati, Wali Songo semakin intensif melakukan syiar Islam di tanah Jawa, khususnya di Pasundan. Nah, Kesultanan Cirebon semakin maju dan menjadi sebuah kota dengan pelabuhan besar dan menjadi melting point berbagai budaya dan suku mancanegara. Bahkan Laksamana Cheng-ho dalam catatannya pernah bertandang ke negeri Cirebon. Umat Islam berangkat haji melalui pelabuhan ini, lalu transit di Batavia, dari Batavia ke Aceh, dari Aceh ke Yaman, sebelum kemudian tiba di Tanah Suci Mekah. Jadi rutenya dulu gitu ya. Dari Cirebon ke Batavia. Batavia itu apa sekarang jenenge, pelabuhan apa? Tanjung Sunda Kelapa. Sebelum itu tuh Jakarta. Dia nama pelabuhannya apa sekarang itu? Tanjung Priok. Tanjung Priok. Tanjung Priok. Nggak ada. Tanjung Priok. Dulu ada Tanjung Priok. Tanjung Priok. Saya Priok. Dari tadi Tanjung Priok terus ke Aceh, dari Aceh baru ke Yaman, dari Yaman baru nyampe. Jauh banget ke Yaman ya? Enggak ke India dulu itu? Enggak tahu tuh. Enggak berhenti. Iya ya. Pasti berhenti di India tuh. Harusnya ya. Harus berhenti kan kalau biasa kapal dulu tuh kan. Benar itu. Kalau di rute itu dekat ini pasti dekat daratan dia tuh. Wilayahnya nggak mungkin. Nggak ke tengah dia, melipir dia. Lewat itu apa? Ya lewat Burma, lewat India, lewat Ceylon. Nah itu ini ya sejarah orang pertama yang tercatat haji dari Kepulauan Jawa. Yang Sundo ternyata. Jadi gimana? Kalau dikontekstualisasi dengan perkembangan haji sekarang gimana? Dulu mah hajinya itu ya, balik haji langsung dakwah ya. Bisa berbulan-bulan kan di sana. Berbulan, belajar soalnya sekalian. Sekarang cuma 9 hari, umroh 9 hari, haji sebulan paling. Itu menarik loh, nanti di data-datanya itu jadi antara yang berangkat itu nanti sama yang pulang itu beda loh. Jadi kayak ada yang tinggal di sana, ada yang mondok belajar di agama, ada yang minimal berapa bulan lah.
baru balik. Ya sayang loh, kesana hampir setahun. Ya di jalan tuh Balik lagi cuma 9 hari. Oh, gembor juga gitu. Nah ini Naik lanjut kapal. ke ini Kang, ke kasus ini ya, kasus yang tadi ya, apa ini datanya nih yang tercatat di ini ya tadi di apa pencatatan Hindia Belanda tahun yang pertama kali apa ya istilahnya kolonial melakukan pencatatan tentang pemberangkatan haji. Ini tahun 1888 ya, baru ada catatannya ya. Yang berangkat itu 6.259, yang pulang 4.809. Jadi yang tinggal di sana 1.450. Mungkin di situ ada termasuk yang meninggal ya, termasuk yang apa yang masih ini. Bulan. Ini banyak datanya ada dari ini. Nah yang tadi ini Kang, yang penipuan jamaah haji pas zaman ini ya, zaman Hindia Belanda. Namanya ini terkenal dengan Haji Herklots. Nah, nama ini ya, nama Angel. Yang Belanda. Ini coba Kang, dibaca Kang. Menarik nih ininya apa? Kasus tadi ya. Poin-poinnya Ali nggak apa-apa sih. Jadi zaman dulu itu penipuan jemaah haji itu kalau sekarang pakai maskapai pesawat lah, maskapai udara. Dan ada biro haji kan sekalian hotel dan lain-lain. Kalau dulu ya nggak ada kayak gitu. Kayaknya kapal. Dulu itu ada ya. Bisnisnya ya gitu. Apa ya maskapai pelayaran. Dan zaman Belanda ya sama sebenarnya secara esensi itu ya penipunya ya karena kong kali kong sama pemerintahan itu ada maskapainya maskapai apa namanya ini ya tadi itu Kang Herklots ini ya Herklots sama maskapainya ini orang Belanda atau orang mana yang itu nah itu ada kan di situ Kang dia kayaknya ini deh blasteran antara Wong Indramayu karo Belanda kayaknya. Berarti ibunya orang Belanda, orang Indramayu kayaknya. Kayak ngono kayaknya. Biasanya kan gitu. Perempuannya orang. Jarang soalnya. Kalau dulu kan. Nanti kita lanjutkan ya teman ngopi semua untuk ngobrol masalah sejarah haji dari masa ke masa kita lanjutkan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.